Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita akan melanjutkan pada sesi kedua ini. Setelah kemarin kita sudah selesai masuk pada sesi pertama. Dan sebelum saya mulai, yang saya hormati Bapak Kepala SD Wange, yang saya hormati Bapak Kepala SD Wange, dan semua rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sudah hadir di tempat ini. Nah, baik Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini kita bisa bersama-sama lagi untuk melanjutkan aktivitas kita di sekolah kita ini. Dan sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwa kita sempatkan waktu kita pada jam istirahat ini untuk melanjutkan materi kita yang kemarin. Jadi sesuai dengan materi kita kemarin, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah memahami tentang penerapan budaya positif, kemudian apa hubungannya dengan disiplin, dan bagaimana penerapannya kesepakatan kelas yang merujuk pada keyakinan kelas nanti yang akan kita buat di masing-masing kelas di mana kita mengajar. Baik Bapak Ibu, yang akan kita lakukan pada saat ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bagaimana merancang beberapa kalimat-kalimat kesepakatan yang nanti bisa kita manfaatkan di kelas kita masing-masing, yang merujuk pada keyakinan kelas, sehingga apa nanti yang sudah kita diskusikan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kelas masing-masing di mana Bapak Ibu guru mengajar. Nah, jadi di sini saya akan membagikan LKS, di mana pada LKS ini nanti Bapak Ibu akan melakukan diskusi hal-hal apa saja yang menurut Bapak Ibu yang menyangkut tentang kesepakatan yang akan diterapkan di kelas masing-masing. Jadi di sini saya akan membagikan dua kelompok saja kita. Nanti di sini adalah kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Nah, jadi LKS-nya hal-hal apa saja yang akan kita buat, pernyataan-pernyataan yang menyangkut tentang disiplin di kelas. Oke, jadi saya persilahkan Bapak Ibu semua. Jadi satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin kelas, kalau bisa jangan yang merujuk pada hal-hal yang membuat siswa terbeban. Artinya kita selalu mengarahkan kalimat-kalimat yang kita buat itu yang berbudaya, sehingga nanti siswa menganggap bahwa ini bukan hal yang wajib dilakukan, tetapi ini sudah membudaya yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Artinya bukan hanya di saat kita berada di kelas. Karena selama ini siswa kebanyakan hanya menganggap bahwa penerapan disiplin itu hanya berlaku di dalam kelas. Ketika anak-anak itu sudah keluar dari kelas, bahkan pulang ke rumah, maka disiplin itu sudah tidak diberlakukan lagi, tidak diindahkan. Padahal sebenarnya yang diharapkan kita di sini, bagaimana kebiasaan-kebiasaan siswa itu di sekolah juga bisa dilakukan di rumah. Contoh misalnya, ya supaya lebih dekat, supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih memahami, saling menghargai. Nah, saling menghargai itu artinya bukan hanya sekedar kapasitasnya di dalam kelas,
dimanapun nanti siswa itu berada, maka dia selalu mengingat-ingat pernyataan itu, kesepakatan itu yang sudah dibuat bisa diberlakukan, artinya bisa diterapkan. Mau misalnya di jalan ketemu orang di luar sana, maka selalu ditunjukkan sikap saling menghargai itu. Di rumah juga demikian, dan di tempat-tempat manapun anak-anak kita berada nanti, misalnya di gereja, jadi selalu dia mengikuti perilaku seperti itu. Nah, inilah yang akan dituntut kita dalam memahami budaya positif. Itu perlu diterapkan. Jadi silakan Bapak Ibu. Ya, menurut saya salah satu begini, menurut kami salah satunya peraturan dalam kelas itu berbicara dengan guru atau dengan wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas. Ibu setuju dengan aturan seperti itu? Kalau setuju, kasih pedak, kita catat nanti. Dicatat. Karena harus menghargai, seorang harus menghargai Sepertinya kelompok 1 sudah siap ini. Di sini ada 12 poin ya. Budaya positif. Sudah mantap sekali judulnya ini, budaya positif aku malu jika. Nah, kan dari kata-kata ini pun sepertinya kata-kata yang keluar dari dalam diri siswa itu, sehingga penerapannya bagus sekali nih, datang terlambat. Artinya siswa itu malu dia jika datang dia terlambat. Tuh, salah satu contoh. Bagaimana kelompok 2? Sedikit lagi ya Pak ya. Oke. Selalu Dua ini di atas, sambil juga jalan itu diskusi. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Artinya pernyataan-pernyataan yang berbudaya, yang umum, yang bisa meyakini siswa akan berbuat dan terlahir dari dalam diri siswa itu melakukannya. Nah, kemudian di poin keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, jadi misalnya nanti ketika Bapak Ibu sudah berhasil membuat beberapa poin dari kesepakatan ini, karena kan kecuali kalau misalnya di SMP, kalau SMP kan bisa diajak langsung kompromi, siswa bisa menyampaikan pernyataan keinginannya di kelas seperti apa, tetapi karena ini kita di SD, kan menyampaikan, memancing gagasan siswa itu sulit. Tapi paling tidak dengan ada nanti yang sudah kita buat ini, pernyataan-pernyataan seperti ini bisa kita tawarkan di kelas. Bagaimana, mana yang kalian pilih di sini, di beberapa poin yang sudah kita buat kesepakatannya. Seperti apa yang kalian mau dari pilihan-pilihan yang akan Bapak bagikan ini, yang akan Ibu bagikan ini. Jadi nanti siswa akan memilih itu. Minimal paling tidak seperti itu. Sehingga siswa tidak juga nanti kita buat sesuatu beban bagaimana membuat itu. Jangankan dulu apa, menyusun kalimat saja untuk anak-anak kita di SD ini masih susah.
Artinya kembali kepada diri kita bagaimana merancangnya nanti di kelas, strategis apa yang akan kita perbuat di kelas sampai terbentuklah nanti kesepakatan yang disepakati bersama siswa. Kemudian setelah nanti disepakati, baru kita bagaimana nanti Bapak Ibu bisa membuatnya, bisa diingat-ingat oleh siswa di kelas, sehingga siswa itu mudah membaca, mudah mengingat. Begitu masuk ke kelas, kita suruh dulu itu baca dulu di atas sebelum kita memulai proses kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi seperti yang sudah siap ini, sudah siap ya? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang budaya positif di dalam kelas. Jadi ada 12 butir yang kami konsep dari sini dan saya akan membacakannya. Pertama, aku malu jika datang terlambat. Yang kedua, aku malu jika tidak belajar. 3, aku malu jika tidak masuk sekolah. 4, aku malu jika tidak ikut upacara. 5, aku malu jika menyontek. 6, aku malu jika berbohong. 7, aku malu jika tidak mengerjakan tugas. 8, aku malu jika tidak mengumpulkan tugas. 9, aku malu jika tidak bertata krama dan sopan santun. 10, aku malu jika tidak menjaga kebersihan sekolah. 11, aku malu jika menuntut hak tidak melakukan kewajiban. Dan yang terakhir, aku malu jika tidak ikut kegiatan sekolah. Terima kasih semuanya. Wah, keren sekali. Ini nah, jadi boleh kita apresiasi dulu, kita tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Di sana tadi kelihatannya sangat banyak sekali poin-poin yang menjadi kesepakatan kelas, dan nanti penerapannya di dalam kelas boleh tidak semua itu ya. Jadi bisa beberapa hal saja yang menurut kita penting-penting, yang mudah dan yang bisa dilakukan oleh siswa kita di kelas. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Atau ada tanggapan dulu ya? Tidak ada ya, Bapak tadi itu ya? Ya. Kita lanjutkan dengan kelompok 2. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan biar kami bacakan hasil diskusi kami tentang keyakinan kelas atau aturan dalam kelas. Yang pertama, budaya 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan, dalam hal ini mencuci tangan. Keempat, berbicara dengan guru atau wali kelas apabila ada masalah di dalam kelas. Yang kelima, selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Yang keenam, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Yang ketujuh, tidak boleh membuli teman. Demikianlah hasil diskusi kami. Yahoo! Yahoo! Mari kita bersama. Baik, terima kasih hasil diskusi yang sudah disampaikan, dipresentasikan oleh Bapak Ibu semua, dan saya sangat mengapresiasinya. Artinya
dari materi kemarin dan sampai saat ini ternyata Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas nanti masing-masing di kelas di mana Bapak Ibu mengajar. Terima kasih untuk ini. Seperti tadi yang saya sampaikan, artinya kita melihat dari poin-poin itu yang mana yang lebih penting, yang lebih kita prioritaskan, itulah nanti yang akan kita buat di kelas masing-masing. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita teruskan diskusi kita yang kedua adalah tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, tentu sebelum nanti saya jelaskan ini, nanti ada hubungannya bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi dari perilaku siswa kita di kelas. Nah, nanti di sini ada dua kasus karena kita dua kelompok. Nanti di sini ada dua kasus. Katakanlah kasus ini adalah berupa ilustrasi. Kemudian selama ini kan sudah biasa kita bagaimana kita menangani kasus-kasus atau perilaku siswa yang kurang baik. Entah itu misalnya siswa yang berkelahi, entah itu siswa yang tidak hadir dan sebagainya. Nah, jadi biasanya kita akan memproses ya. Biasanya kita memproses siswa yang berperilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi di sini ada kasus. Ini kasus 1 dibahas oleh kelompok 1 dan kasus nanti yang kedua, ilustrasi kasus yang kedua dibahas oleh kelompok 2. Kira-kira biasanya berangkat dari pengalaman Bapak Ibu selama ini, kalau misalnya sesuai dengan contoh kasus itu sudah pernah Bapak Ibu menanganinya, maka pasti mudah. Oh, seperti ini dulu yang bisa dihubungkan dengan pengalaman Bapak Ibu lah, bagaimana penyelesaiannya selama ini. Nanti kita hubungkan bagaimana seharusnya penerapan dan langkah-langkah yang strategis kita lakukan dalam hal menangani kasus siswa ini dan bagaimana hubungannya dengan segitiga restitusi. Jadi saya persilahkan dulu coba dengan pengalaman pribadi atau masing-masing kelompok Bapak Ibu, seperti apa selama ini yang Bapak Ibu lakukan, sehingga nanti akan mudah kita memahami, oh rupanya seperti ini. Karena dulu juga kemarin begitu kami mempelajari materi tentang restitusi segitiga ini, setelah kami bahas dia, setelah kami baca-baca, oh rupanya materi ini dalam menangani kasus udah biasa kami lakukan, hanya saja belum paham apakah itu teori segitiga restitusi apa bukan. Karena kita hanya melakukannya dengan pengalaman kita sehari-hari. Oke, silakan Bapak Ibu. Bagaimana kasus itu? Sudah pernah ada pengalaman Bapak Ibu? Ya sepertinya Pak, kalau ini sering terjadi di kelas. Sorry kan? Betul ya. Apalagi kalau misalnya kita ada kepentingan mendadak
kelas kosong. Di situ biasanya terjadi kegaduhan itu di kelas. Ada kelahi, sesuatu kelahi, buat gaduh kelas. Kelompok 2 sudah siap ya Pak ya? Oke. Terima kasih. Kami persilahkan kelompok 2. Bagaimana langkah-langkah yang sudah kami buat begitu mengalami kasus yang seperti itu sesuai dengan contoh kasus tadi. Kami persilahkan. Sudah bisa disampaikan saja di situ. Siapa? Baik, terima kasih. Untuk kami kelompok 2, menurut kami di sini yaitu satu, menstabilkan identitas. Menurut Randi, perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Poin ketiga, tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Randi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang ceritakan pada ibu, apa alasannya? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang seterusnya, keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Randi meyakini keyakinan kelas kita? Jika Randi meyakininya, apakah Randi bersedia memperbaikinya? Jika Randi memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randi yang sebenarnya. Apa rencana Randi untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana perasaan Randi setelah melakukan restitusi? Demikian dari kami kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, ya, jadi nanti sekaligus kita bahas seperti apa yang seharusnya nanti kita urutkan dengan teori restitusi segitiga. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 1. Menurut kami pada kasus ini sering terjadi di dalam kelas, tapi menurut hasil diskusi kami ada poin-poinnya. Jawabannya yaitu pertama, menurut Ariel, perbuatannya yang Ariel lakukan tadi pagi itu benar atau salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Ariel pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Sekarang menceritakan pada ibu, bapak, apa alasanmu? Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Apakah Ariel meyakini keyakinan kelas itu? Jika Ariel meyakininya, apakah Ariel bersedia memperbaikinya? Jika Ariel memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan seperti apa Ariel yang sebenarnya. Apa rencana Ariel untuk memperbaiki hal ini? Bagaimana perasaan Ariel? Terima kasih. Bagus, tepuk tangan. Pokoknya Bapak Ibu hebat semua. Nah, kita hubungkan dengan pengalaman Bapak Ibu dalam hal menangani kasus ini. Ternyata memang benar, dan begitu juga kami kemarin di saat kami mempelajari teori segitiga restitusi ini, memang benar sering dan sudah terbiasa kita melakukannya, dan selalu kita menghubungkan dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas untuk menyadarkan siswa yang berperilaku itu benar-benar dia menyadari bahwa ini kesalahan dan ini hal yang tidak bisa dan diperbolehkan untuk dilakukan karena tidak baik. Jadi kita selalu mengarahkan siswa itu untuk lebih meyakini dirinya sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas. Bisa kita tanya, apa
kesepakatan kita di kelas. Jadi dari poin-poin sebelumnya tadi yang sudah kita sepakati, nah memang tidak lari dari situ semua siswa yang berperilaku ini tadi, yang berkasus itu. Jadi selalu kita hadapkan, sehingga bagaimana langkah-langkahnya, maka ini Bapak Ibu, proses menerapkan segitiga restitusi itu dalam mengkondisikan kondisi siswa di kelas. Jadi melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Bagaimana bentuk restitusinya? Nah ini dia. Nanti kalau bisa kita buat juga untuk mengingatkan kita buat yang seperti ini, sehingga kita selalu nanti bisa mengarah ke teori ini begitu kita menghadapi siswa-siswa yang berperilaku atau berbuat kesalahan. Nah di sini dia pertama sekali langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas. Di sini ada beberapa pernyataan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita di situ diajak, karena memang secara lumrah bahwa di dunia ini, dan sering kita dengar bahwa setiap manusia tidak pernah ada yang sempurna. Kita pun guru pasti salah. Lalu pasti di dalam atau anak-anak yang punya kecerdasan di dalam dirinya, ini guru, ini bapak ibu guru ini seperti tidak pernah salah. Jadi bisa saja mereka berpikiran seperti itu. Jadi kita harus menyampaikan kepada anak tersebut bahwa memang biasa, semua orang punya salah, semua orang tidak ada yang sempurna, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian bisa kita teruskan kata-kata pernyataan ini kepada siswa, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Itulah langkah pertama ketika kita berhadapan dengan siswa yang berkasus. Nah, langkah itu disebut menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana meyakini siswa itu perilakunya itu yakin dia bahwa memang salah. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya di sana adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Artinya dari tadi langkah pertama menstabilkan identitas, maka bisa kita lanjutkan dari perilakumu ini, apakah ada cara lain yang bisa kamu lakukan. Misalnya keterlambatan siswa sekolah tidak masuk. Apakah cara kamu supaya besok-besok jangan sampai terlambat lagi? Nah, seperti itu dia, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian bisa dengan cara yang kedua, kamu tentu punya alasan. Nah, jadi karena kami juga menghakimi siswa tanpa kita menanyakan alasan, langsung kita memberi hukuman kepada siswa. Jadi seharusnya bagaimanapun tindakan siswa itu pasti mereka punya alasan tersendiri kenapa dia berbuat itu. Itu yang perlu harus kita yakini dulu kepada siswa, memberikan temuan-temuan seperti itu. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah setelah dia memberikan alasan itu, kita hubungkan dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati sebelumnya, sesuai dengan hasil diskusi kita yang pertama tadi. Sehingga sadar anak itu bahwa perilakunya sudah menyimpang dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi setelah itu kita bisa menanyakan keyakinan mereka. Apakah ke depan kamu bisa berbuat lebih baik lagi dari yang sudah kamu perbuat itu? Nah, jadi seperti itulah dia penerapan dari teori segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus yang diperbuat oleh siswa di kelas.
Oke, jadi demikian Bapak Ibu, semoga nanti bisa diterapkan, dan rupanya memang sudah biasa ini kita lakukan di kelas, dan mungkin dengan ada penerap atau pendalaman materi tentang restitusi segitiga ini, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa melanjutkannya lebih bagus lagi, sehingga siswa anak-anak kita tidak merasa terus-terusan bersalah di dalam kelas, tidak merasa ini aku ini seperti apa, kenapa saya dibenci oleh Bapak Ibu guru di kelas, kenapa cuma saya yang selalu ditegur. Nah, sehingga itu menghindari anak-anak dari trauma, dari keserba-salahan yang dilakukan siswa itu sendiri. Baik, jadi demikian Bapak Ibu sesi kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan sejak kemarin dan sampai saat ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, dan demi juga keberhasilan kita, tupoksi kita sebagai guru di sekolah kita yang kita cintai. Dan demikian juga kepada Bapak Ibu dari SD Uluwange, kami mengucapkan terima kasih. Semoga nanti di SD Bapak Ibu di sana bisa diterapkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat saya semua.